kematian Brigadir Joshua karena ditembak, bukan karena tembak menembak. Kasus ini memang agak khusus, seperti kasus orang menangani orang hamil yang mau melahirkan tapi sulit melahirkan, sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Ya, operasi sesarnya agak lama, kontraksi terjadi terus. Malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal, yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan, mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56, dan mungkin itu nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 233 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nanti ini masih akan banyak, tetapi yang pokok bayinya, yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan, yaitu dijadikan tersangka Sambo, Ferdi Sambo. Saya sebagai Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas yang bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal dan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang, ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang, khususnya ya di dalam cara menemukan pelaku utama yang orang atau terduga utama yang orang dulunya ragu apa berani polisi mencungkil bayi dari perut yang sedang berkontraksi dan membahayakan sang ibu, tapi berhasil dengan operasi sesar. Malam ini provisiat untuk Pak Listio Sigit dan tim sus, para jenderal bintang 3, bintang 2, dan bintang 1 dan seterusnya ke bawah. Saudara, penetapan mantan Kadif Propam Irjen Polisi FS sebagai tersangka beserta 1 orang bintara dan 1 orang tamtama serta 1 orang sipil, dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi lainnya adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya, sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif. Apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya prediktif.
responsibilitas, merespons setiap suara aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar akademisi dan sebagainya. Itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa dia main-main apa enggak, main mata apa tidak. Yang berkeadilan. Tentu berkeadilan itu lalu tanpa pandang bulu jenderal atau kopral atau apapun gitu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya sampai P21, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang ketiga, kepada keluarga korban Brigadir Joshua almarhum, saya mohon agar tetap bersabar dan terus memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saya selalu mendengar pernyataan keluarga korban, terutama ayahnya yang begitu penuh harap atas keberkahan dari Tuhan agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil. Kita selalu mendengar itu, ayahnya almarhum, mudah-mudahan Tuhan turun tangan, memberi kemudahan, membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Terakhir, keempat, kepada masyarakat, pemerintah memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan, serta berharap agar publik, baik itu akademisi, LSM, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, purnawirawan, dan terutama media massa, agar terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini. Mari bersama saya kawal kasus ini agar negara ini berjalan menjadi lebih baik dan lebih baik. Demikian tanggapan atau sikap pemerintah terhadap kerja Polri bersama tim sus dan irsusnya yang telah berhasil memecahkan telur atau mengeluarkan bayi dari sebuah operasi sesar dan akan menyelesaikan konstruksi yang masih tersisa, membersihkan darah-darahnya yang berceceran masih kotor di seluruh tubuh. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi dengan terlebih dulu diperiksa melalui irsus. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan sampaikan secepatnya kepada Polri agar keluarga
Brigadir Yosua almarhum, keluarga Mbak Vera itu diberi perlindungan yang proporsional. Pun melalui member ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Kemudian saya juga berharap dan mengapresiasi pengacaranya Barada E yang dengan begitu baik mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Saya bilang Pak pengacaranya itu Pak Dio Lipa. Itu bagus, nyentrik, rambutnya panjang kayak seniman apa adanya tapi ngomongnya bagus sehingga masyarakat mengerti. Selamat Pak Dio.